Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama dengan saya Muhammad Amin dalam program acara Serambi Nusantara Menyapa. Kali ini pemirsa terus terima kasih memberikan waktunya untuk setia dengan program acara kami Serambi Nusantara Menyapa, dan jangan lupa like and subscribe agar tidak tertinggal informasi-informasi yang menarik lainnya. Nah, kali ini pada episode hari ini kita akan membahas tentang tata kelola sampah di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terkait dengan sampah, pastinya hadir langsung bersama dengan saya, yaitu Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Sapwana SEMM. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Mas Amin. Alhamdulillah, sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Harus selalu sehat ini Pak. Ya. Semoga selalu sehat, senantiasa, karena pekerjaan kita PR banyak Pak untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik Bapak, berbicara tentang sampah ya Pak, kan berbicara tentang pengelolaan sampah, khususnya pastinya Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas yang secara tidak langsung adalah leading sektor langsung Pak ya. Nah, boleh nggak kira-kira kami diberikan gambaran sedikit Pak tentang Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri, khususnya bidang yang melakukan pengelolaan sampah itu Pak? Mungkin silahkan Pak. Terima kasih Mas Amin. Saya Sapwana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya menjabat di Dinas Lingkungan Hidup mulai 23 Februari 2024, masih kurang lebih 3 atau 4 bulan ya. 4 bulan Pak ya, siap. Ya, jadi di Dinas Lingkungan Hidup ini bidang yang khusus menangani sampah adalah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Itu tugas fungsinya adalah mengelola sampah kita, bagaimana kita memenuhi pengelolaan sampah kita mulai dari pengurangan sampah, kemudian sampai ke penanganan, termasuk juga penyiapan sarana prasarana pendukungnya. Jadi kepala bidang itulah yang khusus menangani tentang pengelolaan sampah dan limbah B3. Mungkin itu Mas Amin. Oke Pak, kalau untuk tata kelola sampah saat ini gitu Pak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, seperti apa sih Pak tata kelola sampah sendiri? Iya, sebenarnya kalau kita melihat hierarki pengelolaan sampah itu adalah yang pertama itu sebenarnya dari pengurangan sampah Mas Amin ya. Ada dua, itu pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah itu sendiri itu bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar sampah-sampah dari rumah tangga itu ya harus dikurangi, sehingga sampah yang sampai ke TPA kami itu adalah sampah yang memang sampah residu yang tidak punya nilai ekonomis gitu. Nah, diantara upaya untuk mengurangi sampah itu diantaranya kami adalah dengan membentuk bank sampah unit. Jadi setiap desa kelurahan itu ada bank sampah unit. Nah, di bank sampah unit itulah sampah itu dipilah. Kemudian yang mana yang kemudian diolah ya, yang sampah yang bisa punya nilai ekonomis dipilah ya. Kemudian masih bisa dipilah-pilah gitu Pak ya. Hasil pemilahan itu ditabung di bank sampah induk kami yang ada di Pasar Penajam sana, dan itu bisa disedekahkan sampah atau dijual menjadi tabungan gitu. Kita ada kurang lebih 100-an bank sampah unit kita, dan terus menerus kita kembangkan itu. Karena memang itu salah satu sarana untuk mengurangi sampah, ya kan? Karena kemudian ada nilai ekonomis tadi Pak ya. Karena ada nilai ekonomis. Kemudian yang kedua adalah penanganan sampah. Nah, penanganan sampah itulah bagaimana kita memproses sampah, ya kan, sebelum sampai ke TPA kami sana. Kemudian bagaimana kami menyiapkan sarana prasarananya, Mas Amin ya, untuk sehingga sampah-sampah yang ada di TPS kami itu, karena memang kami kan mengambil sampah itu di TPS Mas Amin, tempat pembuangan sementara. Jadi banyak kalau di sini ya, bukan di sumber-sumber sampah itu kan. Nah, dari situlah yang masuk ke TPA kami sana. Tentu ini butuh sarana prasarana ya kan. Oleh karena itu ya, untuk mendukung penanganan sampah tadi ya, dengan memenuhi sarana prasarana. Ya, saat ini memang kalau saya perhatikan ya Mas Amin, dari 15 sarana prasarana kami yang saat ini ada, unit memang itu, Pak, ya? Unitnya dump truck kami itu memang kalau dilihat Denpulme sampah yang kami tangani itu masih kurang ya, sarana prasarana kami masih kurang. Nah, di perubahan nih kami usulkan ada 2 atau 3
tambahan ya, Tambahan unit, Pak, dump ya? truck unit kami itu untuk mendukung penanganan sampah tadi. Karena kita ketahui Mas Amin bahwa sampah di KN sana Sepakun masih tetap menjadi kewenangan kita. Wah, Ya, itu informasi baru juga, Pak, itu ya? tugas berat bagi kami. Ya, nah, cuma itu tadi memang kalau dilihat tuh memang masih kurang ya sarana prasarana kami itu. Jadi untuk makanya saya selaku kepala dinas mengusulkan ke TAPD untuk memenuhi kekurangan sarana prasarana tadi. Sebenarnya lebih penting adalah bagaimana memberikan edukasi, merubah mindset tadi Mas Amin ya, bahwa sampah itu sebenarnya Bisa kalau dikelola dengan baik bisa memberikan nilai ekonomi gitu kan, nilai ekonomi. Jadi memang merubah mindset itu sepertinya masih harus terus kami lakukan gitu. Dan tidak menyerah, Pak, ya? Ya, harus tidak menyerah, harus semangat terus. Harus gitu. semangat terus. Karena ya itu tadi, karena mindset kita ya mohon maaf gitu kan, karena sampah ini kan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, Pak. Nah, jelas kita masyarakat pun sudah dari sampai usia anak-anak pun sudah bisa menimbulkan sampah gitu dalam hal. Nah, mungkin kayak itu sosialisasi seperti itu yang harus memang ini, Pak, ya. Terus menerus kami lakukan itu. Kemudian ya sebenarnya mulai dari sejak dini memang kita terus menerus kita lakukan sosialisasi, misalnya seperti di sekolah-sekolah ya. Ada program kami namanya Pelita Kesah itu ya. Pelajar ikut aktif mengelola sampah. Di dalam program itu adalah bagaimana kami memberikan edukasi kepada siswa-siswa tadi Pak, ya? Agar sampah itu memang harus dikelola ya, dikelola dengan baik dan benar gitu. Karena kalau tidak dikelola dengan baik dan benar itu akan menimbulkan berbagai macam masalah gitu ya. Itu di level pendidikan apa, Pak? SD, SMP? Mulai SD, SMP. Oh, SD, SMP itu sudah kita mulaikan dengan Pelita Kesah tadi, program itu terus menerus kita lakukan. Nah, artinya memang dari kecil sejak dini kita memang harus merubah mindset tadi itu. Betul, ya, karena itu yang agak repot ya. Ya, itu Mas Amin. Pak, baik Pak. Kalau misalnya terkait tentang peraturan tersendiri, Pak, apakah sudah ada peraturan daerah tersendiri untuk pengelolaan sampah di Kabupaten PP? Iya, kita sebenarnya sudah punya perda ya, perda nomor 33 ya kalau tidak salah itu tentang pengurangan sampah plastik. Oke. Nah, dari perda itu sebenarnya itu sampah plastik, Pak, sampah plastik. Jadi kita memang itu tadi sebenarnya sampah plastik itu kan punya nilai ekonomis itu. Nah, kalau kita biarkan begitu saja kan mengganggu misalnya kalau di laut sana itu kan tentu mengganggu itu ya, ekosistem laut juga itu punya nilai ekonomis ya kan, hingga itulah yang kami terus menerus lakukan edukasi ya, bahwa dari mulai bank sampah unit tadi, mengelola sampah yang dipilah-pilah tadi yang punya nilai ekonomis, termasuk sampah plastik tadi kan itu punya nilai ekonomis. Kemudian kardus kemudian segala macam itu. Nah, terkait dengan dengan sampah plastik kami melakukan sosialisasi dengan pelaku usaha. Oke, Pak. Toko-toko modern, apotik, rumah sakit gitu kan, agar mengurangi limbah plastik. Mengurangi limbah itu yang plastik yang sekali pakai tadi. Di sekolah-sekolah seperti itu juga. Jadi kalau bisa memang sebenarnya di edaran kami juga ada bahwa kalau rapat kita kan tidak menggunakan itu tadi. Yang alhamdulillah berarti ya, studio kami posisinya sudah menerapkan pengurangan limbah plastik, Pak. Kalau Mas Amin ke kantor saya itu tidak ada namanya botol aqua segala macam, tidak ada. Jadi kalau kami rapat itu selalu botol-botol begini, tumbler itu yang terus kita tanamkan di internal kami sendiri gitu. Oke, Pak. Kalau misalnya di dalam Perbup itu sendiri gitu Pak ya kan, apakah ada untuk mengatur tentang pembuangan sampah kemudian di tempatnya atau waktu tertentu gitu Pak untuk yang sampah-sampah? Iya, terima kasih Mas Amin. Jadi memang di Perbup itu sudah ditentukan jamnya sebenarnya. Oke. Mulai jam 6 sore ya, sampai jam 6 pagi. Tapi masih ada saja masyarakat yang melewati jam itu, ya kan? Bisa misalnya kami ngambil katakanlah jam-jam 6, jam 7 gitu ya, yang ada di TPS tadi. Iya, Pak. Jam-jam 10 itu masih ada aja masyarakat yang membuang lagi. Nah, itu memang kesadaran itu yang terus-menerus harus kami lakukan sosialisasi. Dan lagi itu kami kan punya TPS itu ya. Kadang tuh masyarakat tuh membuang di luar TPS tadi, misal di di luar gitu ya, di luar sering TPS. Sekali kita lihat itu Pak di pinggir jalan. Di Pasar Betung, Pasar Bebulu sana
Kalau masalah ini pasti itu harusnya kan dimasukkan di dalam kontainer kami, di dalam, ada bak atau TPS kami. Tapi ada aja masyarakat yang membuang di pinggir-pinggirnya itu. Nah, tapi itu semua tetap kami ambil, Pak Mas Amin. Tetap itu kami ambil karena memang menjadi tugas kami. Sebenarnya mengelola sampah bukan cuma tugas daerah sebenarnya. Betul, Pak. Peran masyarakat tadi bagaimana memilah dari sumber sampah tadi. Peran kita semua sebenarnya ya, bukan cuma ada di Dinas Lingkungan Hidup, semua SKPD sebenarnya. Bagaimana menertibkan masyarakat tadi gitu. Kalau misalnya terkait tadi kan Pak, kita sudah perbubnya ada, kemudian kita pun juga sudah sosialisasi. Namun ya kita tahu masyarakat sendiri itu kan terkadang ada yang cuek dan sebagainya. Nah itu kira-kira teman-teman dari DLH itu sudah ada meriset sendiri nggak Pak sih? Seperti apa sih penyebabnya masyarakat memang yang agak-agak mungkin ya mohon maaf gitu, agak lalai terhadap pengelolaan sampah tersebut, Pak? Iya, riset khusus memang belum ada ya, tapi secara kami dapat melihat menyimpulkan bahwa memang masih mindset ya, merubah kebiasaan tadi yang memang agak susah ya. Merubah kebiasaan itu memang itu yang terus-menerus kami lakukan itu. Kemudian kami juga sebenarnya di dalam perda itu ada sanksi. Ada sanksi ya, sanksi administrasi. Kemudian berupa denda juga sebenarnya. Tapi itu masih belum kami lakukan. Kami saat ini masih berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara pendekatan gitu ya. Secara soft dulu. Kami belum melakukan hal-hal yang terlalu menerapkan denda, masih belum. Tapi nanti ke depan memang setelah kami merasa upaya kami melakukan sosialisasi sudah mulai merasa cukup gitu ya, mau tidak mau kami harus tetap mendenda gitu. Tentu nanti dengan disiplin lain, misalnya dengan Satpol PP gitu kan, kita sama-sama lah nanti untuk menerapkan denda itu gitu ya. Karena memang kalau kita lihat Pak ya mohon maaf misalnya dari sepanjang jalan dari kantor Bupati aja sampai ke wilayah Petung itu kan ada beberapa TPS gitu kan. Nah itu memang terkadang ya mohon maaf sampahnya ada disimpan masyarakat di luar gitu. Itu yang agak ya kita risih juga sih sebenarnya melihat hal-hal seperti itu gitu. Ya kalau di daerah Lawe-Lawe itu ya. Lawe-Lawe itu kalau kita lihat misal pagi itu sudah kami ambil itu. Sama di dinas sosial, di depan inspektorat itu kalau pagi-pagi sudah diambil jam-jam 6 itu. Tapi nanti jam-jam 10 itu ada aja lagi yang buang. Ada lagi yang Lawe itu. Nah, mau kami ambil lagi, istilah kami itu diisir ulang gitu ya. Kami ambil lagi karena memang kami tidak mau apalagi di jalur utama ini masih ada sampah yang berserakan di pinggir jalan. Iya, gitu. Pak, benar banget. Memang kadang kita ya kayak kemarin kami contoh di KN Mas Amin, di Sepaku sana kemarin di Bumi Harapan ya. Bumi Harapan tuh memang kita tahu banyak sekali masyarakat yang buka usaha sana. Jadi sampah dari pengusaha-pengusaha catering sana yang harusnya tuh memang mereka membuang ke TPA kami ya. Bukan membuang ke TPA sana gitu. Jadi kemarin saya ditelepon oleh kepala desa, jadi karena memang kebetulan TPS kami itu dekat dengan masjid gitu kan. Ya akhirnya kami saya instruksikan ke kawan-kawan di Armada untuk ngambil ulang gitu. Sebenarnya hari ini sudah diambil gitu ya sore. Tapi kan namanya masyarakat tadi tetap membuang ke situ, ya, terutama yang sebenarnya yang pelaku usaha di sana. Ya, makanya nanti mungkin dalam 2 atau 2 minggu ke depan saya akan bersama tim akan melakukan sidak ya perusahaan, mengunjungi perusahaan memberikan pemahaman bahwa jangan membuang sampah di situ. Kalau dilihat tuh foto-foto yang di daerah Sepaku itu memang luar biasa. Ngeri banget Pak. Ngeri ngeliat. Setiap hari itu laporan. Jadi kami sana cuma ada 2 armada. Yang selalu lalu lalang ke Bulu Minung Pak ya? Iya, sampai ke Bulu Minung sana. Terus di Sepaku ada 2 armada. Kemarin karena sudah diambil terus ada lagi masih sisa, mau karena lebaran kemarin mau saya perintahkan untuk ngambil ulang gitu. Jadi seperti itulah mengelola sampah di Penajam ini mungkin agak-agak ribet memang sih. Iya, tapi itulah karena memang tugas kita ya. Jadi harus tetap saya dan tim untuk tetap melaksanakan itu. Baik Pak, kalau mungkin sedikit lagi Pak, sebelum kita rehat, mungkin tentang ini Pak, kalau perlakuan masyarakat dengan pengusaha tadi itu Pak, seperti apa apakah kan masyarakat pasti seperti itu tadi sosialisasi sendiri. Nah kalau perusahaan kira-kira ini atau pengusaha-pengusaha ini yang mohon maaf seperti yang Bapak sampaikan tadi, harusnya kan mereka bisa sadar tentang pengelolaan sampah yang baik. Nah, artinya apakah nanti tegurannya berbeda Pak dengan masyarakat Pak?
pertama nanti memang kami harus mendata dulu ya perusahaan mana itu yang sudah disepakati ini sebenarnya. Kami harus tahu dulu perusahaannya apa gitu kan bersama nanti mungkin bersama camat dan kades di sana dalam waktu dekat mungkin 1 atau 2 minggu depan kami akan turun ke lapangan ya. Karena memang permasalahan di sana terutama di Sepaku terus terang memang luar biasa pengelolaan sampahnya. Kemudian kalau perusahaan-perusahaan lain Mas Amin memang selama ini kami bersinergi ya dengan perusahaan-perusahaan kayak misalnya Pertamina gitu ya, KPB maupun PHKT untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang baik ya, misalnya dengan melakukan penanaman pohon. Kalau Mas Amin mungkin sering ikuti kegiatan Perpati itu kan sering Pertamina atau PLN atau siapapun Pertamina yang paling sering ya itu. Jadi memang kami terima kasih sekali dengan stakeholder kami ya, pihak-pihak perusahaan yang membantu bagaimana mengelola lingkungan gitu yang berkelanjutan gitu, menjaga lingkungan dengan berkelanjutan gitu. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin menarik sekali dan tapi kita butuh jeda dulu beberapa saat Bapak. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita jeda sesaat dan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali lagi bersama dengan kami dalam program acara Serambi Nusantara Menyapa. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Sapuana SEMM, yang kita akan menggali lagi informasi tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik Bapak, menarik tadi yang tentang pengelolaan sampah plastik Pak ya kan. Kan di dalam Perbup itu juga sudah ditentukan atau diatur tentang pengelolaan sampah. Nah, menurut Bapak sejauh ini masyarakat ini masih sangat banyak nggak untuk yang melakukan timbulan sampah plastik ini Pak? Iya, memang penerapan Perbup masih belum maksimal. Masih belum maksimal ya. Memang di retail modern memang sudah ada tempat-tempat sampah di situ ya untuk menurun sampah yang plastik tadi, dan itu dibuang memang bukan dibuang, diantar di bank sampah unit kami, bank sampah induk kami di Pasar Penajam itu. Nah itu kan punya nilai ekonomis. Nah itu ada yang ditabung, ada juga disedekahkan gitu ya. Tabung itu biasanya itu tidak langsung diambil ya, tidak langsung menyampaikan, tapi dibuat seperti bank juga, dibuat catatan gitu kan. Nah, kadang misalnya pada saat kapan mereka perlu menghubungi kami untuk diambil gitu. Tapi itu bukan kelompok kan Pak ya? Pribadi juga ada. Pribadi ada, kelompok juga ada gitu. Kalau di RT itu kan kadang itu masing-masing masyarakat, warga RT itu ya, jadi punya catatan sendiri itu yang anunya. Memang masih belum maksimal. Nah, kami terus menerus melakukan sosialisasi itu terhadap retail modern tadi, pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Oke Pak, kalau untuk ini kan baru di toko-toko modern seperti itu Pak ya, kita akui memang toko modern itu banyak yang sudah tidak menerapkan sampah plastik lagi ya, mohon maaf, tidak menerapkan plastik lagi, bahkan pembeli pun biasa bawa kantong sendiri ya, kantong-kantong sendiri. Nah kalau untuk toko-toko masyarakat seperti kayak ya mohon maaf ke pasar gitu kan, apakah itu nanti terapannya sendiri sampai ke situ atau seperti apa Pak kebijakannya? Ya memang ke depan sampai ke sana ya, tetap kita sampai ke masyarakat di pasar-pasar modern itu ya, tradisional ya. Tapi kami kan yang tahap awal memang di retail modern ya Mas Amin ya, memang di situ target utama kami. Nah ke depan memang sampai ke pasar-pasar tradisional itu. Nah lagi-lagi memang kami harus terus-menerus melakukan sosialisasi ya, bener, Pak. Untuk memberikan pemahaman tadi, karena memang merubah mindset ini kan memang tidak mudah Kembali ya, lagi, harus pelan-pelan kita gitu kan memberikan dukungan. Tapi menurut saya memang layanan kita tetap harus jalan gitu ya. Nah makanya di samping memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tadi, tugas kami lainnya adalah menyiapkan sarana prasarana. Bagaimanapun misalnya masyarakat sudah taat tapi sarana prasarana kami kurang, tentu akan menjadi masalah juga kan gitu. Oleh karena itu kami
Sebenarnya 2 bulan yang lalu kami pernah ke Kementerian PU Mas Amin ya. Kebetulan di sana ada kawan saya ya, direktur sanitasi itu. Oke. Jadi saya membuat usulan sebenarnya, membuat pembangunan tempat pembuangan TPST itu. TPST, Pak. Apa itu TPST, Pak? Tempat pembuangan sampah yang terpadu. Gitu ya, terpadu. Okay. Karena memang di TPA kita itu kan di Bulumining itu kan usianya paling lama 3 tahun. Oh, sudah ada surveinya, ya, sudah ada risetnya gitu, sudah dihitung. Pak ya? Oke, sudah dihitung. Kemudian Kementerian PU itu tidak lagi memberikan rekomendasi untuk memperluas zona tadi. Sebenarnya kami ada 2 opsi sebenarnya yang lokasi masih luas, Pak ya. Lokasi masih luas, tapi memang di tahun 2045 itu namanya TPA sudah tidak ada lagi. Jadi mereka mengarahkan ke TPST dari tempat pembuangan sampah terpadu. Nah itu seperti sekarang dibangun di Pemaluan ya, di KN sana ada itu yang dibangun oleh oleh Balai Permukiman. Jadi itu dana dari Kementerian PU. Nah kami membuat usulan itu, tapi permasalahan memang saat ini kita belum punya DED-nya Mas Amin. Jadi detail engineering design belum punya. Makanya di 2025 ini saya usulkan DED dulu. DED dulu. Baru nanti melalui proyeknya Balai Permukiman tadi, Kementerian PU kita usulkan pembangunan fisiknya. TPST tersebut. Ya, TPST itu. Sama dengan ada usulan kami juga yang rencana kami usulkan adalah membangun TPS 3R ya. TPS 3R itu ada. Tapi lokasinya di wilayah Buluminung juga atau? Nah kemarin memang lokasi yang siap itu sebenarnya di wilayah Buluminung kalau TPST itu. Karena memang lahan kita kan banyak. Dibutuhkan kita 2 hektar aja sebenarnya itu. Cuma kan karena itu tadi anggarannya kan besar itu. Kalau di di Pemaluan tuh 150 miliar. Tapi memang kalau dilihat itu parah, mereka canggih sekali sampai ada insinerator yang membuat tenaga listrik itu mereka itu. Tapi sampah memang sudah harus terpilah. Benar banget, benar banget. Jadi memang betul-betul yang dibuang ke TPA itu memang sudah residu. Sampah benar-benar sudah sampah akhir gitu Pak ya. Bisa dimanfaatkan lagi udah gitu. Bisa dimanfaatkan lagi. Itu yang ke depan yang program yang saya akan usulkan di Kementerian PUPR untuk menunjang penanganan sampah kita. Di samping tentu menambah armada-armada kami. Baik. Kalau armada bertambah berarti sumber daya manusia juga harus bertambah kan, berarti. Ya, gitu. Menarik tadi dengan tentang armada itu ya Pak. Apakah dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri sudah mencoba untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder yang ada, khususnya perusahaan gitu Pak ya, mungkin CSR mereka yang ya bisa berkontribusi untuk pembantuan armada kita gitu Pak? Ya, memang itu adalah rencana ke depan ya Mas Amin. Rencana ke depan kami memang kami mencoba melakukan pendekatan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di PPU, tentu nanti si izin Pak Bupati ya. Iya, siap. Itu tentu itu, dan kemudian dengan Kementerian PU juga kami, Kementerian Lingkungan Hidup, tahun lalu kita dapat alat berat, kami ada 2 di TPA sana dari Kementerian PUPR ya. Itu. Kemudian armada 3 roda kami itu dari Kementerian KLHK, ada 3 itu di akhir tahun lalu. Nah kemarin sudah diserah terimakan STNK dan itu BPKB-nya sudah ada, kami terima, saya langsung terima itu kemarin. Itu adalah hasil perjuangan Pak PJ itu sebenarnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan di Kementerian PUPR. Nah, itu yang membantu di dalam penanganan sampah kami di TPA kami sana. Itu. Dan saat berjalan sampai saat ini sudah Pak. Dengan perusahaan sebenarnya kami ke depan memang ada rencana seperti itu ya, untuk melakukan melalui CSR, tentu nanti izin Pak Bupati gitu. Baik Bapak. Bapak, saya tadi tertarik dengan program sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang Bapak sampaikan, yaitu Pelita Kesah ya namanya. Mungkin boleh diberikan gambaran sedikit Pak tentang Pelita Kesah itu Pak, seperti apa? Pelita Kesah adalah kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, sebenarnya sudah 2-3 tahun yang lalu sudah berjalan, sampai saat ini tetap berjalan ya. Jadi itu adalah bagaimana memberikan edukasi kepada siswa kita ya, mulai tingkat SD, SMP, gitu kan, untuk mengelola sampah, mengolah dan memilah sampah. Mengolah dan memilah sampah. Jadi karena kalau sampah kita ketahui ya Mas Hamid, kalau kita walaupun di level kecil ya sekolah, kalau tidak dikelola kita lihat juga akan memberi dampak yang kurang baik gitu bagi kesehatan kita terutama ya. Jadi itu yang kami berikan edukasi, dan kemudian ada namanya program Adiwiyata ya.
Adiwiyata sekolah, Adiwiyata Pak ya. sekolah itu kan dinilai ya, ada Oke. dinilai, ada program dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi dinilai itu berupa sekolah yang pengelolaan sampahnya baik ya, mulai dari tingkat SD, SMP, itu kan, kemudian SMA juga ya, SMA kemudian juga. itu mulai tingkat kabupaten. Kalau menang kabupaten nanti Tingkat ke tingkat provinsi gitu. provinsi, nanti tingkat nasional. Bahkan mandiri. Nah, mandiri itu kemarin SD 013 kalau tidak salah ya, di tingkat SD mandiri. 013 Girimukti berarti, Pak ya. Iya, 13 Muti kayak 13 ya kalau tidak salah itu ya. Oke. Yang dapat apa namanya mandiri itu. 016 ya di situ tuh ya. Oke. Gimana tuh ya? 13 ke 16 kalau tidak salah itu ya. Jadi kalau mandiri itu dia harus bisa memberikan contoh minimal 2 sekolah. Dua Jadi sekolah untuk memberikan edukasi ke sekolah-sekolah yang lain gitu. siap. Itu level mandiri namanya Mas Amin. Jadi itu dapat mengharapkan dari Menteri Lingkungan Hidup tahun lalu itu. Dan itu terus kami laksanakan. Jadi Pelita Kesah tadi yang lebih jauh itu adalah dengan program Adiwiyata yang dari Kementerian Lingkungan Hidup yang saat ini terus menerus kami lakukan penilaian gitu. Itu Mas. Berarti kalau sekolah-sekolah tersendiri ya khususnya yang pernah menjuarai program Adiwiyata itu dapat perhatian khusus dari dinas, Pak ya. Ya. Itu program pembinaan kira-kira dari dinas terhadap sekolah-sekolah yang lulus atau kategori Adiwiyata itu seperti apa, Pak? Ya, kami memberikan reward ya kepada sekolah itu. Kemudian di tahun 2025 itu juga kami berikan perhatian khusus juga terkait kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu. Dan terus menerus kami lakukan bagaimana jumlah sekolah yang Adiwiyatannya akan terus meningkat. Iya benar, Pak. Nah itu memang dampaknya luar biasa bagi pengelolaan sampah kita ya. Bagaimana kita memberikan edukasi kecil tadi ya untuk mengelola sampah. Kecil tapi merubah mindset itu seolah akan berdampak besar untuk ke depannya, Pak ya. Baik Bapak, dari yang sudah kita paparkan kali ini sepertinya memang DLH tidak akan pantang menyerah untuk melakukan terus pembinaan, kemudian sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah. Baik Bapak, mungkin kita tiba di akhir acara kita, mungkin boleh himbauan atau sepatah dua kata untuk disampaikan kepada pemirsa yang ada di channel YouTube kita, khususnya masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pak. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Amin. Mungkin terakhir sebelum ditutup ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada dari timnya bagian humas ini Mas Amin ya, mengundang kami untuk memberikan edukasi kepada kita semua bagaimana mengelola sampah. Kemudian saya himbau kepada masyarakat ya agar terus-menerus melakukan pemilahan sampah ya ke bank sampah unit tadi dan memberikan edukasi kepada yang lain agar bagaimana pengelolaan sampah kita ini akan menjadi lebih baik gitu Mas Amin ya. Kami dengan tidak jemu-jemunya, tidak henti-hentinya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengelola sampah ini dengan baik. Karena memang sampah ini sebenarnya bukan hanya momok ya, kalau kita kelola dengan baik itu menjadikan nilai ekonomi tersendiri bagi kita. Kita melihat kalau di media-media itu kan di daerah-daerah Jawa sana tentu nilai-nilai itu bukan hayalan ya, memang nyata bahwa memang sampah itu memang kalau dikelola tadi itu, apalagi sampah plastik, sampah kardus segala macam tadi memang punya nilai ekonomi. Nah sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari bagian humas telah memberikan kesempatan kepada saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan ini memberikan arti dan manfaat yang yang baik bagi kita semua. Mungkin saya akhiri ya Mas Amin, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya serta informasi yang diberikan kepada kami. Semoga Bapak bisa melaksanakan semua tanggung jawab dan tugasnya dengan baik dan kemudian bermanfaat untuk masyarakat keseluruhannya. Amin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sampai saat ini telah mengikuti program acara kami dan pastinya pengelolaan sampah yang efektif merupakan kunci kesehatan dan keberhasilan kita dalam mengelola lingkungan di sekitar kita. Mulailah dari mengelola sampah di sekitar kita dan kita buktikan bumi ini bisa terhindar dari sampah dimulai dari Kabupaten Penajam Pasir Utara yang bersih dari sampah.
Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, dan pastikan loncengnya setelah diaktifkan guna dapat mengikuti segala informasi-informasi yang lainnya yang kami berikan. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Amin.